Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Tentu sudah ya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa belajar dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran hari ini adalah kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama, kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hajar istrinya, dan Nabi Ismail putranya membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini dinapaktilasi oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Ada yang ingat apa itu? Yap, benar, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan kita terhadap perjuangan Siti Hajar, yaitu ibunda Nabi Ismail, dalam mencari air untuk minum Nabi Ismail saat itu. Setelah Nabi Ismail alaihi salam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubay, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Makkah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala yang lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di seluruh jazirah Arab. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Bud adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Jandal, Suwa adalah sesembahan Khuzail, dan Yagut sesembahan suku Murad. Kemudian berpindah ke Bani Gatifdi di lereng bukit yang terletak di kota Saba. Adapun Ya'ud adalah sesembahan suku Hamdan, Nasr sesembahan suku Himyar, dan keluarga Ziyaqilang. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang soleh supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang soleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dimulai. Masa itu disebut masa jahiliyah.
Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanannya kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah, yaitu menyembah malaikat. Sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan sebagian beranggapan malaikat adalah putri Tuhan. Yang kedua, menyembah jin, ruh atau hantu. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh leluhur mereka. Mereka mengadakan sesajian berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Di saat-saat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW akan datang, beberapa orang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala lagi dan berbalik menyebarkan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara mereka adalah Warokoh bin Naufal, Umayyah bin Salt, Qusaidah, Utsman bin Khuwairis, Abdullah bin Jahsi, dan Zainal bin Umar. Mereka adalah kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala, namun mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Makkah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahiliahan mereka. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamr sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya. Mereka menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan semaunya. Tradisi yang terburuk di masyarakat Arab adalah mengubur anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan dan marah bila istrinya melahirkan anak perempuan. Mereka meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Selain itu, sistem perbudakan berlaku di masyarakat Arab. Para majikan memiliki kebebasan memperlakukan budaknya. Mereka punya kebebasan menyiksa budaknya, bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang dan barang dagang yang bisa dijual atau dibunuh. Posisi budak tidak memiliki kebebasan hidup yang layak dan manusiawi. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternak ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya hewan yang dimiliki. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan, ada yang menjadi penggembala ternak milik sendiri, ada juga yang menggembala ternak milik orang lain, seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad. Beliau seorang penggembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan yang lain. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lain, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Selain pertanian, mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencaharian, khususnya penduduk Mekah. Mereka memiliki pusat perniagaan istimewa. Penduduk Mekah memiliki kedudukan tersendiri dalam pandangan orang-orang Arab, yaitu mereka penduduk negeri haram. Orang-orang Arab lain tidak akan mengganggu mereka, juga tidak akan mengganggu perniagaan mereka.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan hal itu kepada mereka. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Mekah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang di Jazirah Arab melaksanakan haji. Mereka datang untuk melaksanakan haji setiap tahun. Dalam bidang ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan di Jazirah Arab. Bahkan Mekah sebagai pusat sudah terpengaruh sistem riba. Hal ini bisa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang menakjubkan. Unta memiliki kedudukan yang tangguh, mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Unta-unta ini pergi membawa barang dagangan dari satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Yang keempat, kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Pada masyarakat Arab pra-Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan atas batas teritorial. Yang pertama, penduduk kota yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia seperti Mekah dan Madinah. Kota Mekah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Para pedagang dengan kabilah-kabilah yang berani membeli barang dagangan dari India dan Cina di Yaman dan menjualnya ke Syria di utara. Yang kedua, penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden, berpindah dari suatu daerah ke daerah lain. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan mata pencaharian yang tepat bagi mereka adalah memelihara ternak, domba, dan unta. Sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuasaan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu pertama, interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Bangsa Arab terdiri beberapa suku. Mereka memiliki rasa cinta berlebihan terhadap sukunya. Tidak jarang peperangan terjadi antar suku, seperti Perang Fujar, perang saudara yang terkenal karena terjadi beberapa kali, perang-perang antara suku Kinayah dan Hawazan, kemudian Quraisy dan Hawazan, serta Kinanah dan Hawazan lagi. Peperangan Fujar terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Selain itu, di Jazirah Arab terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, antara lain yang pertama Kerajaan Kindah tahun 480 sampai 529 sebelum Masehi. Yang kedua, Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Katban tahun 1200 sebelum Masehi sampai 700 sebelum Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Saba tahun 955 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi. Yang keempat, Kerajaan Himyar. Yang kelima, pendudukan Romawi di Yaman. Yang keenam, pendudukan orang-orang Persia atas Yaman. Yang ketujuh, Kerajaan Hirah. Yang kedelapan, Kerajaan Ghassan. 9, Hijaz. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.